Ya, jadilah manusia berkualitas, ingin ke atas tanpa harus menindas. Just kidding, forever under plus flyover. Waka! Got my heart on my sleeve, that's boss shit. If you don't want a real man, I ain't your type. Rich boys, yeah, the whole team flossing. Pull up 4 deep, homie, we ain't playing Fortnite. Nah, where we dropping, bro? Drink a little bit of Henny, got me talking slow. Talking shit, I'ma put you in the hospital. I ain't wanna do it, got no other options though. Got Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Munizila dari kelas 04 SMJP 31. Di sini saya mau menjelaskan presentasi materi yang akan dibawakan, yaitu di bab 1. Apa sih yang ada di bab 1 ini? Yaitu terkait definisi etika dan bisnis sebagai sebuah profesi. Etika bisnis sebuah profesi yang terus berkembang dengan mencangkup prinsip dan nilai-nilai. Mari kita bahas. Selanjutnya yaitu ada materi presentasi, yaitu yang pertama ada hakikat etika bisnis, yang kedua ada definisi etika dan bisnis, yang ketiga ada perbedaan etika, etiket, moral, hukum, dan agama, dan yang keempat ada klasifikasi etika, yang kelima ada konsep etika bisnis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, hakikat etika dan bisnis. Apa sih hakikat etika dan bisnis? Menurut Dr. Andas O.P. Simorangkir, etika bisnis adalah menganalisis asumsi-asumsi bisnis, baik asumsi moral maupun pandangan dari sudut moral. Kenapa sih? Karena bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi, maka sebagian dari tugas etika bisnis hakikatnya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum, khusus, dan pada gilirannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang tepat atau tidaknya pemakaian bahasa moral untuk menilai sistem-sistem ekonomi struktur bisnis. Selanjutnya yaitu ada pengertian etika dan bisnis. Di dalam pengertian etika dan bisnis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu etika, yang berasal dari kata ethos, dari bahasa Yunani, yaitu berarti karakter, watak, atau kebiasaan. Nah, di dalamnya etika berkaitan dengan penilaian atas tindakan benar, salah, atau baik buruknya. Terus selanjutnya itu ada bisnis. Apa sih bisnis? Bisnis adalah organisasi yang menjual barang atau jasa untuk memperoleh laba. Kata bisnis berasal dari business atau bahasa Inggrisnya yang berarti dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan dalam kegiatan yang menguntungkan. Nah, apa sih etika bisnis itu? Dalam satuannya, etika bisnis yaitu cara-cara menjalankan kegiatan bisnis yang mencangkup aspek individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Selanjutnya teman-teman, yaitu ada penerapan etika bisnis, yaitu ada manfaat etika bisnis dan juga selanjutnya teman-teman yaitu ada penerapan etika bisnis. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada manfaat etika bisnis dan juga penerapan etika dalam perusahaan. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada manfaat etika bisnis. Itu apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, dapat mengurangi potensi konflik internal dan eksternal. Jadi teman-teman, mengurangi potensinya konflik ini dapat mengurangi konflik yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi
untuk mengurangi konflik internal maupun di eksternal, di luar. Dan yang kedua itu adanya meningkatkan motivasi pekerja. Seadanya manfaat etika bisnis ini sehingga dapat meningkatkan dan memotivasi teman-teman pekerja yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu dapat menjaga kebebasan dalam berusaha. Kenapa sih dapat menjaga kebebasan dalam berusaha? Karena adanya manfaat etika bisnis ini, teman-teman semua dapat nyaman dan menjaga kebebasan dalam berbaur dengan teman-teman bisnisnya. Terus yang terakhir yaitu ada meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, adanya manfaat etika bisnis ini teman-teman, karena adanya peningkatan etika dan juga berbisnis, adanya kenyamanan sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan, dapat meningkatkan strategi-strategi yang akan dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya apa sih? Yaitu penerapan etika dalam perusahaan. Ada 3, yaitu dapat menyusun kode etik perusahaan pastinya. Yang kedua yaitu memperkuat sistem pengawasan internal. Adanya penerapan etika dalam perusahaan, memperkuat sistem pengawasan internal. Terus adanya mengadakan pelatihan etika secara berkelanjutan untuk karyawan. Jadi semua yang ada di dalam perusahaan ataupun yang ada di dalam pembisnis pasti ada penerapan kode etikanya. Dalam berbisnis gimana-gimananya dapat disalurkan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu apa sih perbedaan etika, etiket, moral, hukum dan juga agama. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa perbedaan etika dan etiket. Etika dan etiket itu hampir sama dalam orang-orang menyebutnya, tapi di sini juga mempunyai perbedaan, teman-teman. Kalau etika itu terkait moral, bersifat absolut, berlaku selalu, menyangkut benar atau salah suatu tindakan. Sedangkan kode etiket itu yaitu terkait sopan santun, bersifat relatif, berlaku hanya dalam pergaulan dan juga menyangkut cara yang dianggap pantas. Terus selain itu keduanya berarti intinya kalau etika berarti moral, sedangkan etiket yaitu berarti seperti sopan santun. Keduanya tetapi ada persamaan juga, teman-teman. Keduanya menyangkut adanya perilaku manusia dan juga etika dan etiket untuk mengatur perilaku kemanusiaan secara normatif. Artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Itu perbedaan dan persamaan etika dan juga etiket. Terus selanjutnya perbedaan moral dan hukum. Kalau moral itu bersifat subjektif atau menyangkut hati nurani dan batin, sanksinya berupa rasa bersalah dari dalam diri. Sedangkan hukum itu objektif, yang tertulis dan menyangkut perilaku lahiriah, sanksinya bisa dipaksakan oleh masyarakat. Selanjutnya teman-teman yaitu adanya perbedaan etika dan agama. Apa sih perbedaan di dalam etika dan agama? Etika yaitu berdasarkan akal dan logika atau rasional, sedangkan agama yaitu berdasarkan wahyu dan ajaran Tuhan di dalam iman kita masing-masing, teman-teman. Jadi etika dan agama juga diajarkan terkait moral agama, yakni etika mendasarkan diri pada argumen rasionalnya, sedangkan agama menuntut seseorang
untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama, masuk dalam imannya. Selanjutnya yaitu ada etika dan moral. Apa perbedaannya etika dan moralitas? Kalau etika itu terkait ilmu tentang baik atau buruknya. Nah, ini yang tadi dibahas terkait baik buruk atau teoritis atau dari kode etiknya. Sedangkan moral itu dari nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan atau prakteknya, teman-teman. Jadi kalau etika itu lebih condong ke arah tentang baik atau buruk. Selain itu etika lebih sering dikenal sebagai kode etik. Nah, moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas atau nilai yang berkenaan dengan baik buruknya tersebut. Nah, itu bedanya, teman-teman. Terus apa sih dua kaidah dasar dalam moral? Kaidahnya yaitu sikap baik dan juga kaidah terkait keadilan. Tuh. Pada dasarnya kita mesti bersikap baik terhadap apa saja dan juga masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain untuk bersifat keadilan, teman-teman. Terus selanjutnya yaitu ada klasifikasi etika. Nah, di sini diambil dari buku Hukum dan Etika Bisnis oleh Dr. Haji Budi Untung, SHMM pada tahun 2012. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi beberapa, teman-teman, yaitu adanya etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, etika teleologi, dan juga etika teleologi yang dibagi menjadi dua, yaitu egoisme dan juga utilitarianisme, dan juga yang terakhir itu ada etika relativisme. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Etika deskriptif apa sih? Yaitu menjelaskan perilaku manusia sebagaimana adanya berdasarkan nilai dan budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Terus etika normatif apa sih? Yaitu menilai perilaku berdasarkan norma dan moralitas ideal menjadi pedoman umum dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau etika deontologi menekankan kewajiban moral untuk berbuat baik tanpa memandang hasil akhir, fokus pada niat untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau etika teleologi itu menilai baik buruknya tindakan berdasarkan tujuan dan akibatnya. Seperti tadi adanya egoisme dan juga utilitarianisme pasti adanya di perusahaan. Egoisme yaitu baik jika menguntungkan diri sendiri. Kalau utilitarianisme yaitu baik jika menguntungkan ke semua pihak. Nah, yang terakhir itu ada etika relativisme, yaitu etika yang berlaku pada kelompok tertentu yang berdasarkan adat atau nilai lokal yang tidak bersifat universal. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adanya konsep etika. Nah, di dalam konsep etika bisnis ini tercermin dalam budaya perusahaan pastinya, ataupun budaya organisasi juga pasti ada, teman-teman. Yang menurut Kotler tahun 1997 itu mencakup pengalaman, kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh seluruh elemen perusahaan ataupun organisasi. Itu yang dinamakan dalam budaya, pasti adanya pengalaman, kepercayaan, norma, dan juga kebiasaan yang dianut bersama oleh kita. Nah, budaya ini terlihat dalam cara berpakaian, berkomunikasi, dan juga melayani pelanggan. Nah, perusahaan atau organisasi akan bertahan jika memiliki pasar
atau strategi yang dimana dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan mencintai pekerjaannya, mencintai kegiatannya. Dalam operasionalnya, perusahaan menghadapi tantangan mengenai seperti hubungan perburuhan, eksternal, konsumen dan persaingan, serta lingkungan itu seperti adanya keamanan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu menemukan adanya hal baru atau inovasi, menawarkan sesuatu yang terbaik dan berbeda, dan juga tidak kalah kualitas dari pesaing, teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Nah, itulah yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Nah, selesai teman-teman. Sekarang kesimpulan dari presentasi saya ini terkait etika dan hukum bisnis, yaitu etika dan hukum bisnis adalah landasan penting dalam membangun perilaku bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Etika tidak hanya menjadi alat penilai benar atau salah, teman-teman, tetapi juga menjadi dasar strategi bisnis yang berdaya saing, budaya organisasi, kepemimpinan etis, serta tanggung jawab sosial menjadi pilar penting dalam pengembangan bisnis yang bermoral, entah itu dari perusahaan ataupun di dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.